Selamat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat ya anak-anak. Pak Guru ada info menarik nih buat kalian semua. Ikuti terus video pembelajaran ini ya. Dan tetap semangat dalam belajar. Baik, selamat menonton. Dan jangan lupa membuat rangkuman ya. Semoga terus belajar dengan semangat ya. Anak-anak, tema dari pembelajaran kali ini adalah kita akan belajar bagaimana cara menulis teks eksposisi yang tepat dan benar. Semangat belajar sampai selesai ya. Pada tahap ini, anak-anak kita perlu tahu sebelumnya. Tujuan dan capaian dari pembelajaran teks eksposisi ini adalah: baik, yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatannya dengan lebih terstruktur, dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Yang kedua, peserta didik mampu menulis dan menganalisis keterampilan tema atau topik pada struktur teks eksposisi dengan kaidah kebahasaan yang tepat, serta penggunaan ejaan yang tepat juga. Baik, sudah pahamkan manfaat dari pembelajaran ini? Baik, langsung saja kita ke tahap selanjutnya anak-anak. Tetap semangat. Terima kasih sebelumnya ya anak-anak karena kalian semua masih semangat dalam belajar. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian materinya, yaitu belajar menulis teks eksposisi. Baik anak-anak, sebelum kita menulis sebuah teks eksposisi, kita akan menonton terlebih dahulu, yaitu sebuah pengenalan teks eksposisi dari hasil berita, yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan dalam menulis teks eksposisi itu sendiri. Warga Kampung Panggalan Desa Cipendei Padalarang, Kabupaten Bandung Barat menyayangkan sikap sejumlah pihak yang masih membiarkan pabrik-pabrik yang membuang limbah ke Sungai Cihaur. Sementara pemerintah Kabupaten Bandung memperbolehkan pembuangan limbah ke sungai selama tidak melebihi baku mutu yang ditentukan. Warga di Kampung Pangkalan Desa Cipendei Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan masalah pencemaran limbah yang dibuang oleh beberapa pabrik di Cimareme ke Sungai Cihaur. Hingga saat ini limbah cair berwarna hitam kemerahan masih terus mengalir melalui saluran-saluran kecil ke sungai dengan bebas. Akibatnya air sungai berbau menyengat dan menimbulkan masalah kesehatan. Seperti itu aja, bau gitu ya. Banyak nyamuk, gatel. Kalau ini airnya naik, pasti banyak itulah penyakit-penyakit. Kayaknya disebut ganggu-ganggu, disebut bilang nggak ada itunya, apa? Nggak ada solusinya. Masyarakat seadanya aja. Sementara Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat berkilah, limbah cair diperbolehkan dibuang ke sungai asal tidak melebihi baku mutu yang sudah ditentukan. Untuk limbah cair yang dari perusahaan kita pengawasan terus-menerus supaya limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap badan sungai yang ada itu masih memenuhi standar di bawah baku mutu yang sudah ditentukan. Pemda Kabupaten Bandung meminta warga yang menemukan perusahaan yang melakukan pencemaran atau membuang limbah cair melebihi baku mutu untuk melapor agar bisa dilakukan verifikasi dan penindakan. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Jangan sampai lupa membuat catatan ya terkait berita tersebut, karena setelah ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah teks eksposisi. Masih semangat kan anak-anak? Tetap ikuti video pembelajarannya sampai selesai ya. Kalian hebat. Kita memulai dengan struktur teks eksposisinya ya. Apa saja sih yang penting? Tentunya struktur dalam penulisan teks eksposisi dimulai dengan kita menentukan tesis dari apa yang akan kita tulis. Bagaimana caranya? Ikuti pembelajaran ini terus ya. Semangat!
Baik, dari berita sebelumnya di sini kita sudah bisa menemukan dan menuliskan untuk tesisnya ya. Mari kita pahami, biasanya tesis terletak di awal paragraf dari apa yang dibahas atau yang dibicarakan tentunya pada berita tersebut, yang menyatakan bahwa pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang kemudian menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Baik, untuk tesisnya kita sudah temukan, lanjut lagi ya. Selamat ya, sekarang kalian sudah bisa memahami bagaimana cara menemukan dan menulis struktur pada tesisnya. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian cara menemukan argumentasi pada struktur teks eksposisi, semangat. Argumentasi itu sendiri adalah data-data yang mendukung pernyataan tesis, mulai dari manusia yang sering kali tidak bertanggung jawab seperti yang ada pada berita sebelumnya, membuang sampah sembarangan, pencemaran air, kualitas air yang menurun, rusaknya ekosistem air, dan data-data yang menunjukkan dampak dari pencemaran air yang menyebabkan hampir 68% mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar. Semoga paham ya, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan pada bagian struktur argumentasinya. Sekarang kita lanjut di bagian struktur terakhirnya ya, yaitu menentukan penegasan ulang atau kesimpulannya. Tentunya pada bagian penegasan ulang atau kesimpulan adalah pendapat tentang harapan dari penulis itu sendiri terkait berita atau informasi tersebut, yaitu agar perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran seperti mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantau kualitas air sungai, serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian, pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga. Baik anak-anak, 3 cara menentukan struktur teks eksposisi kita sudah temukan dan selesaikan. Semangat ya belajarnya, semoga kalian paham dan berhasil. Baik, sejauh ini masih semangat kan belajarnya? Tentunya masih semangat. Semoga penjelasan mengenai cara menentukan tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang atau kesimpulan yang dijelaskan tadi bisa dipelajari ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan menganalisis kaidah kebahasaan pada teks eksposisi yang kita buat sebelumnya. Apakah ada di dalamnya menggunakan kata istilah, konjungsi, menggunakan kata kerja mental, kata perujukan, kata persuasif, dan kalimat perba? Mari kita analisis dan buktikan sama-sama. Disimak terus ya videonya, terus belajar kalian semua. Baik anak-anak, sekarang untuk berlatih menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, teks yang akan kita analisis ini berjudul Pencemaran Air Sungai di Indonesia. Kita coba ya untuk mencari. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu, lalu kita cari penanda kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks eksposisi. Apakah benar teks ini bisa dikatakan sebagai eksposisi? Apakah teks ini sudah memiliki tanda-tanda atau kaidah yang sesuai dengan kebahasaan teks eksposisi? Nah, marilah kita analisis bersama-sama. Baik ya, kita baca dulu. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang kemudian menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Ini tipe ya, kemudian maksudnya. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi di Indonesia. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada satu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ayo, kira-kira yang mana? Kata apa? Ya, kata kemudian. Nah, kata kemudian ini merupakan apa? Konjungsi temporal. Ya, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ya anak-anak ya. Oke, kita sudah menemukan satu. Lalu kita lanjut pada paragraf yang kedua. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Nah, sepertinya ini juga ada loh satu lagi yang ditemukan. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Nah, kata mengkhawatirkan ini kegiatannya itu terlihat atau tidak anak-anak? Mengkhawatirkan itu kan kata kerja. Nah, kata kerjanya mengkhawatirkan itu terlihat atau tidak?
tidak terlihat ya. Mengkhawatirkan itu kan berarti abstrak, kegiatannya seperti apa kita tidak tahu. Berarti ini bisa termasuk dalam kata kerja mental. Nah, ini juga ya berarti contoh, berarti kita temukan lagi kaidah kebahasaan teks eksposisi dalam teks ini. Oke, lanjut ya. Khususnya air di daerah sungai. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang sering tidak bertanggung jawab. Nah, dikarenakan ini termasuk apa, anak? Ya, konjungsi kausalitas. Nah, betul, konjungsi kausalitas ya. Nah, ini juga termasuk kaidah kebahasaan teks eksposisi. Lanjut ya. Pencemaran air yang terjadi di daerah sungai sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Tidak ada ya. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kualitas air yang menurun. Rusaknya ekosistem air dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan lain-lain. Oke. Pencemaran air yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah. Nah, di sini anak-anak kalimat ini ya, ayo perhatikan. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah. Nah, kita lihat kalimat ini. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah. Nah, kita analisis dulu. Kalimat ini termasuk kalimat verba. Ya, kalimat verba ya. Pencemaran yang terjadi, nah itu kan subjeknya. Dapat menyebabkan, nah itu predikatnya. Berbagai masalah, itu objeknya. Nah, berarti kalimat verba ini, dia kan berpredikat verba ya kan? Predikatnya menyebabkan, dapat menyebabkan. Ini kan kata verba. Nah, sekarang dia masuk kata verba transitif atau intransitif. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah. Nah, objeknya kan berbagai masalah. Seandainya objeknya ini kita hilangkan, ya, pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan. Nah, berarti kan kalimat ini tidak bisa dipahami ya jika tidak ada objeknya. Berarti kalimat ini membutuhkan objek. Berarti kalimat ini bisa dikatakan sebagai kalimat verba transitif. Ya, ini kita sudah menemukan lagi. Oke, kita lanjut ya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini ada lagi berdasarkan laporan. Nah, berarti kan ini kan ada perujukan ya, ada kata perujukan, ada kata berdasarkan. Nah, ini adalah perujukan, merujuk pada laporan yang diberikan oleh direktorat ini. Oke ya, kita tuh sudah menemukan lagi kata perujukan. Lanjut. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat air sungai sampai saat ini masih menjadi sumber utama air bersih yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, ayo, adakah di sini penanda kebahasaan lagi dalam teks eksposisi? Ayo, ada tidak? Nah, ini ada. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Nah, ini kalimat yang ini. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan. Dia adalah kalimat verba. Ya, jelas karena predikatnya berupa verba, ya kan? Hal ini subjek. Sangat mengkhawatirkan verba. Tapi kalimat ini termasuk verba transitif atau intransitif. Ayo. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat air sungai sampai saat ini masih menjadi sumber utama air bersih. Nah, ini kita bisa mengatakan ini sebagai objeknya ya anak-anak ya. Aduh maaf. Nah, ini objek ya sampai titik. Sampai konsumsi ini adalah objeknya. Nah, kalimat ini ya, hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat air sungai sampai saat ini masih menjadi sumber utama air bersih yang dikonsumsi. Kalimat ini ialah kalimat verba intransitif. Mengapa? Karena dia itu bisa dipahami tanpa harus menyertakan objeknya. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Nah, berarti kan dia sudah bisa dipahami tanpa adanya objek di dalamnya. Oke, kita sudah menemukan lagi. Oke, lanjut ya.
Sumber air yang tercemar tentu akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lain yang mengkonsumsi air tersebut. Oke, nggak ada ya di sini. Oke, lanjut lagi. Oleh karena itu, dia termasuk apa? Konjungsi kausalitas ya. Nah, karena itu sebab akibat. Oke, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Nah, kata perlu di sini adalah kata apa? Ya, kata persuasif ya. Perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Nah, oke, berarti di sini kita sudah menemukan ya kata persuasif berupa perlu. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantau ya, ini bukan memantai, memantau kadus air sungai serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga. Ya, berarti sudah kita menemukan banyak ya kaidah kebahasaan dalam teks ini. Berarti dapat disimpulkan bahwa teks ini memang benar-benar teks eksposisi. Begitu ya anak-anak cara untuk menganalisisnya. Oke. Bain, semoga apa yang dipelajari dari pembelajaran ini bisa diterapkan. Kalian hebat, selamat berlatih, dan semoga berhasil ya anak-anak. Terima kasih, dan sampai jumpa. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan detail terkait informasi atau pengetahuan yang disampaikan. Baik semuanya, sampai jumpa. Semoga kalian berhasil. Terima kasih.